bulan baik, ada malam-malam yang baik. Siapa yang dapat malam itu? Hanya manusia yang baik. Ya, manusia yang baik. Nah, manusia yang baik yang bagaimana? Yang dia dapat Lailatul Qadar, yang tidak masuk kategori manusia terblokir. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. The whole di sana. Apa yang ingin saya sampaikan sederhana, simple, karena khairul kalam maqal wadal. Sebaik-baik ucapan adalah yang qal sedikit wadal, tapi bisa menjadi petunjuk. Jangan banyak tapi buat pusing. Ya, sedikit tapi jadi petunjuk. Itu sebaik-baik ucapan. Nah, ucapan bagaimana yang sedikit tapi banyak petunjuknya, itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wahyunya Allah pasti, namanya juga ucapannya Allah. Tapi dari kalangan makhluknya Allah Ta'ala, ucapan yang terbaik adalah ucapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Pendek ya. Manusia terbaik yang paling manfaat buat orang lain. Udah gitu. Nah, itu manusia yang terbaik. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan yang sangat bagus. Bulan yang sangat baik, meskipun semua bulan itu baik. Tapi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan yang di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar, mudah-mudahan kita semua dapat malam itu, amin. Fi ta'atillah insyaallah, amin. Bulan baik, ada malam-malam yang baik. Siapa yang dapat malam itu? Hanya manusia yang baik. Ya, manusia yang baik. Nah, manusia yang baik yang bagaimana? Yang dia dapat Lailatul Qadar, yang tidak masuk kategori manusia terblokir. Ada orangnya sholat tapi diblokir. Puasa diblokir. Kan banyak tuh disebutkan dalam riwayat. Berapa banyak orang yang puasa yang didapat hanya lapar dan dahaga. Ya, yang didapat hanya lapar dan dahaga. Kenapa seperti itu? Karena ada hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain, tapi dia masih melakukan di bulan suci Ramadan. Apakah itu? Nah, ini satu saja, nggak usah banyak. Yang satu udah sering saya bahas, ya durhaka sama orang tua. Udah sering kita bahas. Nah, satu lagi ini yang terjadi banyak di akhir zaman. Selain durhaka sama orang tua, musyahin. Orang yang saling bermusuhan dengan muslim yang lain, dengan orang lain. Musuhan. Ini kalau pakai bahasa pergaulannya ya, aku musuhan beda. Ya, aku musuhan sama dia itu. Na'udzubillah min dzalik. Saling bermusuhan ini adalah suatu perbuatan yang menyebabkan yang bersangkutan sehebat apapun dia ibadah di bulan suci Ramadan diblokir, tidak bisa dapat Lailatul Qadar. Diblokir, enggak bisa dapat rahmah. Diblokir, enggak bisa dapat ampunan. Diblokir, enggak bisa dapat yang namanya dhamanah bil jannah, jaminan masuk surga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu sangat-sangat maha dermawan, semua dikasih ampunan. Kamu yang penting sholat, gak durhaka sama orang tua, kamu gak kecanduan dan terus dalam kondisi mabuk-mabukan, ya kamu tobat dari itu, kamu gak putuskan silaturahim, kamu gak musuhan sama orang, amal sedikit saja Ramadan, dosa yang lampau selama 1 tahun habis.
Artinya ada orang yang sebelum Ramadan buat Allah marah, Allah nggak mau marahan sama dia. Dimaafkan, diampuni. Nah ini kok ada satu orang yang di Ramadan justru dia buat marah orang lain. Dia bermusuhan dengan orang lain, maka sanksinya besar. Sanksinya apa? Tidak akan dapat ampunan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Tidak akan dapat malam Al-Qadar. Ada yang ngomong begini, Ustadz, Habib, Yai, Guru, kok berat betul ya? Masa gara-gara musuhan saja kok nggak dapat Lailatul Qadar? Kalimatnya sepele ya, masa cuman gara-gara musuhan kok nggak dapat Lailatul Qadar? Saya ini loh punya tabungan di salah satu bank, tapi gara-gara saya masukkan PIN 3 kali salah, diblokir itu. Cuman gara-gara salah masukkan PIN, saya nggak bisa pakai mobile banking. Diblokir mobile banking saya. Kenapa? 3 kali salah masukkan PIN. Nah, cuman goro-goro lali keliru loh ya. Mau pakai uangnya sendiri pakai aplikasi tidak bisa. Kenapa seperti itu? Karena ada aturan yang dilanggar. Banknya juga jawab, oh gampang itu, telepon CS selesai. Betul ya? Nah Allah juga bilang, gampang itu, kamu tinggal ngomong sama yang bersangkutan, gimana kabarnya, kamu maafkan dia, saling memaafkan, selesai. Pertanyaan saya, memaafkan orang itu beratnya di mana toh? Kok angelmen tuh? Kebanter nih. Kok angelmen? Memaafkan orang itu beratnya di mana? Sakit. Padahal gampang toh ya. Aku maafkan kamu, selesai. Ada yang kurang. Terus kalau kita maafkan orang, duit kita kurang. Enggak. Saya misalnya, saya kan alhamdulillah lumayan ganteng ya. Alhamdulillah. Terus kalau saya maafkan orang, ganteng saya kurang gitu. Enggak. Jenengan ya alhamdulillah ayu. Betul kan ya? Terus kalau jenengan itu memaafkan orang, cantiknya berkurang. Enggak. Kalau maafkan orang terus pangkatnya turun. Enggak. Nah, kenapa kok susah maafkan? Nah itu. Maka dikasih trigger sama Allah Ta'ala. Dikasih satu pemicu. Mau surga, selamat neraka, dapat ampunan, Lailatul Qadar, mau maafkan orang lain. Ojo musuhan. Jadi Allah ini membuat Ramadan itu bulan penuh perdamaian di jagat raya. Makanya jangan bicara perdamaian sama muslim. Karena muslim itu hidupnya selalu diajarkan untuk berbuat damai. Assalamualaikum, damai untuk kalian. Damai semua, enggak ada. Sholat, saya udah sholat tapi saya musuhan sama dia. Ya sholatmu bagus, musuhanmu elek. Nanti itu ada resiko yang diterima buat yang bersangkutan. Karena mengutamakan hawa nafsunya, mengutamakan egonya, mengutamakan dirinya, kemudian meremehkan Allahnya. Allah enggak tahu sakitnya hatiku, wedan loh. Gila enggak itu? Allah bilang maafkan dia, maafkan dia. Allah enggak tahu betapa sakitnya hatiku. Allah enggak tahu dia melukai aku seperti apa. Gendeng gue. Gila gue. Na'udzubillah min dzalik. Allah enggak tahu perasaan saya. Seakan-akan ngomong begitu kan ya. Kalau dia berat memaafkan orang lain, dia enggak memaafkan orang lain, seakan-akan dia bicara seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini ibu-ibu yang tersakiti oleh para suami. Masya Allah. Sudah suaminya enggak ada, masih bisa blokir surgamu. Masya Allah. Ngeri enggak itu? Sampai kiamat, aku tak mau melihat wajahnya lagi. Bagus. Memang jangan, bukan mahramnya. Ya, bukan suaminya lah lagi. Ojo mbok sawang-sawang, ojo mbok deleng-deleng, ojo bagus. Tapi dalam konotasi yang positif. Bukan dalam konotasi menyimpan rasa benci sampai mati. Aku enggak akan ngelayat. Bagus. Ya, ojo mbok layat gak apa-apa, tapi dongakno.
Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Kelengan, mantan bojo muslim. Muka-muka selamat dunia akhirat. Masya Allah. Bagus. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Yang satu itu jangan ya Allah. Aneh atau enggak aneh itu? Aneh kan? Kok seneng musuhin orang lain? Kok seneng dia nyimpen rasa gak suka sama orang lain? Sehingga hidupnya gak enak.